Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Fairuz Umaima, dan rekan saya, Rahmatika, akan menjelaskan tentang struktur morfologi Pisces. Untuk bagian yang pertama akan dijelaskan oleh saya. Jadi secara umum, Pisces terdiri atas 3 bagian. Ada bagian kepalanya, ada bagian badan, ada bagian ekor. Dan bentuk Pisces ini bermacam-macam, ada 9 macam jenis. Jadi terkait bentuknya ini terkait dengan habitat dia hidup, cara dia hidup. Yang pertama ada bentuk fusiform. Bentuk fusiform ini contohnya ikan tongkol dan ikan tuna. Jadi yang kalau bentuk fusiform ini dianya tinggi ikan dan lebar ikannya itu hampir sama besar. Yang kedua ada bentuk compressed atau pipi. Contohnya ikan kapak-kapas, ikan selar kuning. Kalau yang pernah nonton film Nemo, Finding Nemo, itu yang jadi ikan dori itu bentuknya pipi. Termasuk ikan compressed. Jadi kalau ikan yang ini bentuknya gerakannya cepat. Dianya kalau berenang. Selanjutnya ada bentuk depressed. Contoh atau picak. Contohnya itu ikan pari. Jadi ikan pari ini hidupnya di dasar lautan ya. Terus dia kalau mau mencari mangsa, dia mengendap dan langsung menerkam mangsanya. Terus dia langsung bersembunyi. Lanjut ada ikan anguilliform. Jadi bentuknya ini menyerupai ular. Contohnya ada belut ular, ada sidat. Jadi kalau dia berenang itu bentuknya kayak es gitu. Terus tuh termasuk gerakannya lumayan cepat. Lanjut bentuk selanjutnya ada filiform. Jadi ikan ini bentuk filiform ini dia nih seperti tabung, seperti tali, seperti benang. Bentuknya seperti itu. Contohnya trompet Atlantik. Saya lihat trompet Atlantik. Lanjut tiny form, bentuk pita. Jadi kalau bayangin pita, ini kan pipih dan panjang ya. Ini contohnya nih. Trichiurus lepturus, Folis laeta. Nih contoh dari tiny form, bentuk pita. Sagittariform, bentuk panah. Jadi ikannya ini kalau dilihat-lihat kayak bentuk anak panah. Nih ada ikan ekor merah, ada ikan layang merah. Globoform, yang mirip bola. Nih ikan buntal ya. Tetraodonti. Dia ikannya yang mirip dengan bola, bentuk bola gitu. Yang terakhir ada ostraciform, bentuk kotak. Contohnya ikan buntal kotak. Jadi dia memang mirip kotak seperti kubus jadinya. Jadi untuk beberapa jenis ikan ada tumbuhnya itu berkombinasi ya. Bentuknya itu berkombinasi. Ini kayak contohnya nih kayak Acanthostracion quadricornis. Itu kalau lihat dari tubuhnya itu seperti bentuk bola globoform, dan waktu dia dari ekornya itu seperti bentuk tabung ya. Lanjut contohnya lagi ini hippocampus nih, dia kalau dia dari badannya itu kayak bentuknya fusiform, dan waktu dia dari ekornya itu kayak anguilliform. Contohnya contoh dari bentuk-bentuk ikan yang tubuhnya itu berkombinasi. Jadi lanjut ada selanjutnya kepala ikan ada os operkular. Nih kalau dari os operkular itu dia letaknya paling dorsal atau paling belakang ya. Terus seperti yang ada di PPT. Lanjut. Terus os preoperkular. Jadi dia letaknya paling kranial, paling depan, dekat moncong. Terus ada os interooperkular. Jadi dia diantara os preoperkular dan os operkular. Jadi dia tengah-tengah. Letaknya paling kaudal dia. Tuh ada di bagian bawah ya. Terus ini membran branchius. Menahan air masuk fungsinya. Dari belakang insang. Selanjutnya bentuk mulut. Bentuk mulut ikan ini ada 4 macam, ada tabung, paruh, gergaji, trompet. Kalau yang bentuk tabung pasti langsung familiar ya. Kalau yang tabung ini contohnya tadi yang itu tadi
kuda laut, itu bentuk tabung mulutnya. Terus kalau ada bentuk trompet itu Campylomormirus. Campylomormirus elevasi itu tuh bisa di searching di Google, itu memang bentuk mulutnya memang seperti trompet kayak ke bawah gitu. Terus ada bentuk paruh, nah contohnya ikan julung-julung. Kalau yang bentuk gergaji contohnya hiu gergaji, itu bentuk mulutnya gergaji itu. Berdasarkan dapat tidaknya mulut ikan tersebut disembulkan, ada yang dapat disembulkan, ada tidak ya. Kalau contoh untuk bentuk yang dapat disembulkan itu ada ikan mas. Ikan mas itu mulutnya dapat disembulkan. Kalau yang tidak dapat disembulkan itu contohnya ikan lele. Letak mulut ikannya bermacam-macam ya, ada inferior, subterminal, terminal, superior nih. Mulut inferior, mulut terletak di bawah hidung. Jadi mulutnya terletak di bawah hidung. Hidungnya dulu di sini, bagian sini, mulutnya sini. Ini hidung, ini mulut. Lanjut, ada subterminal. Mulut terletak dekat ujung hidung. Nih. Ini mulutnya, ini hidungnya, ini mulutnya. Jadi dia dekat dia. Lanjut, ada terminal. Mulutnya letaknya di ujung hidung. Jadi dia memang di bagian ujung sekali mulutnya. Lanjut, superior. Jadi mulut terletak di atas hidung. Maksudnya tuh mulutnya tuh lebih maju ke depan ya daripada hidungnya. Jadi maksudnya tuh kayak rahang bawah itu lebih panjang. Letak sungut. Sungut ini berfungsi untuk alat peraba dalam mencari makanan. Biasanya kalau ikan-ikan punya sungut ini dia itu tinggalnya di dasar perairan. Jadi dia bakalan ngeraba-raba pasir atau ngeraba apa itu pakai sungutnya tuh. Nah, jadi ini sungut ini ada yang di hidung, bibir, sudut mulut, dagu. Nih contohnya ya, Cyprinus carpio. Nah, kalau dilihat kan Cyprinus carpio ini ada sungutnya tuh 2. Letaknya di sudut mulut. Nih kalau yang Clarias batrachus nih ada yang di hidungnya, ada yang di sudut mulutnya, macam-macam. Lanjut, badan ikan kalau kita perhatikan badannya itu kan ada sisik tuh. Nah, jadi sisik bentuknya itu bermacam-macam. Ada 5 macam sisik. Yang pertama itu kosmoid. Kalau sisik kosmoid itu hanya ditemukan pada fosil-fosil ikan purba. Jadi di zaman sekarang tidak ada lagi ikan hidup yang punya bentuk sisik kosmoid. Jadi lanjut, plakoid. Sisik plakoid ini dianya terdapat pada ikan-ikan tulang rawan, contohnya seperti hiu atau pari. Jadi plakoid ini merupakan sisik tonjolan kulit. Sisiknya itu berbentuk tonjolan kulit. Itu plakoid. Selanjutnya ada bentuk ganoid ya. Ganoid ini contohnya itu ikan garfish. Jadi ikan garfish itu termasuk ikan terbesar, 7 ikan terbesar yang ada di utaranya Amerika. Ini bentuknya seperti segi 4 gitu. Lanjut ada cycloid. Cycloid ini bentuknya seperti lingkaran. Cycloid jadi gitu dia bentuknya kayak lingkaran ada fokusnya di tengah-tengah. Jadi kalau di cycloid contohnya itu ada di ikan yang berjari-jari sirip lemah, contohnya ikan bandeng, ikan kurisin, itu contohnya. Jadi yang terakhir ada sisik stenoid. Jadi sisik yang ini ditemukan pada ikan berjari-jari sirip keras. Contohnya itu seperti ikan kakap putih. Nih kalau kita lihat, jadi kayak stenoid itu bentuknya seperti sisir dianya. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang struktur morfologi ikan bagian 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Tika. Tika, silakan dilanjutkan. Dan saya, Ramatika, akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang gurat sisi. Nah, gurat sisi ini adalah alat indera yang dapat ditemukan pada hewan vertebrata akuatik, berfungsi untuk mengetahui perubahan getaran dan pergerakan air. Garis rusuk atau gurat sisi lines literalaris
itu dapat ditemukan pada ikan bersisik maupun tidak bersisik. Dibentuk oleh sisik yang memiliki pori-pori, berfungsi untuk mengetahui perubahan tekanan air yang terjadi. Nah, letak gurat sisi pada ikan berbeda-beda, tergantung dari jenis ikan. Ada gurat sisinya di atas, di bawah, di tengah, dan di samping. Lanjutkan dan menjelaskan tentang anggota gerak. Anggota gerak pada ikan ada sirip dan ekor. Ekor dan sirip ikan berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Nah, untuk sirip ini akan terbagi lagi, ada siripnya di punggung, di dada, di perut, di anus, dan di ekor. Nah, sirip pada ikan ada sirip tunggal dan ada sirip berpasangan. Sirip tunggal yaitu ada sirip punggung, sirip anus, dan sirip ekor. Sedangkan sirip berpasangan ada sirip dada, sirip perut. Dan pada beberapa jenis ikan ada sirip yang mengalami modifikasi menjadi semacam alat peraba, penyalur sperma, atau menyalur cairan beracun. Contoh modifikasi sirip pada ikan. Contohnya ikan gurami. Ikan gurami mempunyai sirip perut yang bermodifikasi menjadi alat peraba. Dan ikan remora yang sirip punggungnya berfungsi menjadi alat penempel. Nah, jika ditinjau dari bentuk luar sirip ekor, secara morfologi dapat terbagi lagi. Ada yang pertama, ada yang memundar atau ronde. Contohnya pada ikan kerapu. Ada yang berpinggir tegak, contohnya pada ikan tambangan. Ada yang meruncing, contohnya pada ikan sembilang. Ada juga yang berbentuk baji atau wax spike, contohnya pada ikan gulama. Dan ada juga yang ujung ekornya berpinggir berlengkuk tunggal, contohnya ikan lenca merah. Dan ada juga yang berpinggir, ujung ekornya berpinggir lengkuk ganda, contohnya ikan kentang-kentang. Ada yang ujung ekornya bercagak, contohnya pada ikan cipa-cipa. Dan ada bentuk ujung ekornya sabit, contohnya pada ikan tuna. Sekian dari saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.